Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Suatu saat saya minta tolong kepada staf untuk pergi ke Semarang. Lantas kemudian staf ini bertanya, kapan? Saya jawab besok. Tentu saya akan memberikan uang saku untuk biaya transportnya, biaya makan. Pertanyaannya, ini saya berikan kapan? Langsung saya berikan? Oh belum, tidak mungkin. Kenapa? Belum tentu dia bisa atau sanggup. Kapan saya akan memberikan uang sakunya? Pada saat dia akan berangkat dan menyatakan kesanggupannya. Saudaraku, pada saat Allah memerintahkan kepada kita makhluknya, maka tidak mungkin Allah tidak memfasilitasi. Allah tahu betul kemampuan kita, Allah tahu betul sampai apa kita bisa berbuat. Maka manakala Allah memerintahkan kita menuntut ilmu, pasti Allah sudah memfasilitasi segala sesuatunya. Allah tidak mungkin salah. Jadi konsepnya tidak mungkin manakala ada seseorang yang sekolah tidak bisa bayar SPP, logikanya tidak mungkin, pasti bisa. Lantas kenapa ada yang sampai drop out, ada yang sampai tidak bisa bayar kuliah? Tentu bukan Allah yang salah, karena Allah tidak mungkin bohong. Allah pasti benar. Yang salah pasti kita. Apa kesalahan kita? Kita harus introspeksi. Karena Allah yang memerintahkan ilmu, pasti kita akan dimudahkan. Dan Allah pasti akan memampukan kita. Orang yang berilmu, itulah kenapa cara jalannya saja beda. Caranya ngomong berbeda, caranya tersenyum saja berbeda. Kenapa? Karena di otaknya berisi sesuatu yang berharga. Dia tidak bakalan mengeluarkan sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Maka dengan menggunakan pola pikir ini, kita harus menuntut ilmu sampai kapanpun, sampai dimanapun. Thalabil ilmi fardhun ala kulli muslimin wal muslimat. Menuntut ilmu itu wajib bagi muslim laki-laki maupun muslimin perempuan. Sampai dari kapan? Dari semenjak dia lahir sampai akhir hayat masih punya kewajiban menuntut ilmu. Kenapa? Hanya dengan ilmu inilah kita akan bisa masuk surga kembali. Hanya dengan ilmu inilah kita akan bisa hidup di dunia. Hanya dengan ilmu kita akan bisa menembus antariksa. Maka orang yang berilmu derajatnya akan berbeda. Coba ingat-ingat manakala kita dulu masih kecil, telanjang, lari kemana-mana, tidak malu. Kenapa? Ya karena dalam otak kita belum ada pikiran malu, ilmu kita belum cukup. Coba sekarang kalau ada telanjang, pasti dibalangi waktu sama orang-orang. Kenapa? Dikira gila. Dengan ilmu akan mengangkat derajat kita. Dengan ilmu juga kita akan bisa menyelesaikan masalah-masalah
yang berhubungan dengan banyak hal. Lain tentu ketika Anda punya harta yang banyak, pasti Anda akan khawatir, wah nanti kalau dimaling orang bagaimana? Nanti kalau hilang bagaimana? Kalau dirampok bagaimana? Ini harta. Untuk menyimpannya saja koron membutuhkan kunci yang sangat besar dan perlu banyak orang untuk bisa mengangkat hanya kuncinya saja. Tetapi kalau ilmu tidak. Kalau ilmu, dialah yang akan menjaga kita. Dengan ilmu akan membawa kita menjadi jauh lebih baik. Orang yang berilmu juga tahu bagaimana caranya masuk surga. Maka iblis suatu saat akan menggoda manusia yang sedang sholat di masjid. Pada saat itu juga Rasul datang dan akan masuk ke masjid. Maka Nabi waktu itu bertanya, kenapa kamu tidak segera masuk ke masjid dan sholat tahiyatul masjid? Muhammad, aku ini iblis. Terus kenapa? Aku sudah tahu kalau kamu itu iblis. Aku ingin menggoda manusia yang sedang tidur itu. Kenapa tidak segera kamu lakukan, kata Nabi. Aku takut sama orang yang sedang tidur itu. Kenapa? Orang yang sedang tidur aja kok ditakuti. Orang yang sedang tidur itu pintar. Ternyata iblis jauh lebih takut dengan orang yang sedang tidur, tapi pintar daripada orang yang sedang sholat, tapi bodoh. Karena orang yang bodoh tidak tahu itu sholat apa. Oh, jam 2 sholat, kalau duhur sudah mau lewat, kalau asar belum masuk. Maka orang yang pintar ilmunya, dia akan punya jumper-jumper bagaimana mendapatkan pahala, bagaimana caranya masuk surga dengan mudah. Tentu akan berbeda manakala orang ini tidak tahu ilmunya. Contoh lagi, kita mencari makan berat banget, kerja kemana-mana ditolak, akhirnya kerja macul. Saya tidak menafikan kerja macul itu jelek, tidak. Tapi ketika orang punya ilmu tentu akan punya predikat lebih. Mungkin dia kerja di balik meja, mungkin pekerjaannya hanya melobi, sehingga dia tahu bagaimana mendapatkan penghasilan untuk bisa makan dan meneruskan aktivitas ibadah. Tentu berbeda manakala seseorang ilmunya lebih tinggi lagi. Tentu orang yang sekolah SD berbeda tingkatannya dengan orang yang sekolah SMP. Tentu juga akan berbeda dengan yang sekolah SMA maupun mahasiswa. Pangkat kopral tentu akan berbeda dengan pangkat jenderal. Semakin pendidikannya tinggi, semakin derajatnya tinggi, maka dia lebih cenderung sebagai pemain strategi. Tidak ada jenderal kok maju perang di tengah area, nggak ada. Dia justru di belakang menyusun strategi bagaimana caranya menang. Saudara sekalian, tentu sekali lagi Anda harus menuntut ilmu dengan sekuat tenaga. Allah tidak mungkin menguji di luar batas kemampuan kita. Pasti Allah sudah mengukur bahwa kita mampu. Kapan Allah akan memberikan beasiswanya agar kita bisa sekolah? Pada saat Anda sudah menyatakan sanggup untuk sekolah. Dibuktikan dengan apa kesanggupan itu? Dengan mendaftar. Saya pada saat akan masuk S2 tidak punya apa-apa. Ketika saya kalkulasi, secara logika normal manusia, gaji saya belum pernah
tidak akan cukup untuk biaya sekolah. Tapi karena atas izin Allah cukup. Di sepertiga malam saya menangis, ya Allah saya ingin sekolah agar saya bisa memintarkan lebih banyak anak bangsa lagi. Karena kalau mereka pintar, tentu dia akan pandai mengabdi kepadamu ya Allah. Maka akhirnya ada sebuah perusahaan di Pacitan yang memberikan beasiswa saya. Dan akhirnya saya bisa menempuh S2 dan lulus. Di S3 juga begitu. Saya ingat betul waktu itu Prof. Mustafid nimbali saya ke Kopertes, waktu itu masih namanya Kopertes. Mas, kamu di sini. Siap, Prof. Selama 1 bulan. Sebelumnya saya sebenarnya sudah nangis lagi, ya Allah. Saya minta bisa sekolah S3 agar bisa berbuat lebih banyak lagi memintarkan anak bangsa. 1 bulan kemudian saya ditemani Prof. Mustafid itu. Dan setelah itu ada bukaan S3 beasiswa. Saya mengajukan, ya jelas dicentang. Jadi begitulah cara-cara Allah mengabulkan doa-doa kita. Kita harus minta kepada Allah. Karena Allah mengatakan, mintalah kepadaku Allah, maka akan aku beri. Karena pasti akan diberi. Kalau tidak diberi, tentu bukan Allah yang salah, tentu yang salah kita. Saudara sekalian, semoga kita menjadi orang yang bisa menuntut ilmu dan mendapatkan ilmu yang tinggi dan memanfaatkannya untuk kemaslahatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.